Mereka duduk melingkar, membisikkan namamu, seolah itu adalah kutukan yang bisa mereka sulap, mengendalikan dengan mata tertutup lilin, menyala, lidah meliuk dalam paranoia yang terlatih, menciptakan dongeng pengantar tidur, di mana kamu adalah sang penjahat, karena diammu lebih keras dari suara mereka. Kau tahu, mereka tak bisa menanganinya. Kamu mengurus urusanmu sendiri, jadi mereka menjadikannya tujuan ilahi mereka untuk menguraikan kedamaianmu. Seolah itu adalah kerasukan iblis, dan ketika mereka tak bisa memahami ketenanganmu, mereka menyebutnya terhitung. Ketika mereka tak bisa melacak senyummu, mereka menyebutnya seram. Mereka melabeli ketenanganmu sebagai sihir badai yang membara. Seolah ketidakpedulianmu adalah senjata favorit iblis. Yang kamu lakukan hanyalah eksis, tapi bagi mereka itu adalah tindakan pemberontakan. Kamu tak mengaum. Kamu tak mencakar, kamu tak menyingkap, dan entah bagaimana kamu menjadi mimpi buruk dalam wahyu yang mereka naskahkan. Mereka berdoa menentang namamu, lebih dari mereka berdoa untuk keselamatan mereka sendiri. Mereka mengikat benang merah mereka, menyebarkan penilaian seperti komuni. Mereka membangun altar konspirasi dengan fotomu dan memproyeksikan bayangan di setiap langkahmu. Mereka bilang, kamu bergerak seperti ular tapi lupa. Ular tak mengejar mereka, menunggu mereka, menyebutmu manipulatif, karena kamu tak menumpahkan kebenaranmu dengan lantang, karena kamu tak menyerahkan kerentananmu seperti hadiah pesta. Jadi mereka menulis fabel memberi makan satu sama lain, kebohongan di meja seperti roti pahit, dan berkata, amin. Atas gosip kamu tak memainkan permainan apapun, tapi bagi mereka, itulah gerakan paling menakutkan. Kamu tak melawan. Dan dalam ketenangan itu, mereka mendengar jeritan yang hanya jiwa mereka yang bersalah bisa deteksi. Setiap kali kamu membalik halaman mereka, mencoba mengedit bab di belakang punggungmu, setiap keheningan yang kamu berikan ditafsirkan ulang sebagai sihir dingin. Dia terlalu diam, pasti sedang merapal sesuatu. Dia terlalu tenang, pasti ada kegelapan di sisinya. Pikiran mereka berlari di katedral paranoid. Sementara kamu hanya menggosok gigi, membuat kopi membaca dalam damai. Tapi delusi mereka membutuhkan iblis, dan namamu memiliki nada yang tepat. Jadi mereka mengenakan mahkota tanduk di kepalamu dalam imajinasi mereka, dan mengkhotbahkan khotbah tentang bayanganmu. Mereka melabeli penyembuhanmu sebagai ego, kesendirianmu sebagai akal-akalan, ketahananmu sebagai perlawanan. Mereka tak bisa memahami seni seseorang yang tak membutuhkan validasi mereka. Jadi mereka mengurapi kamu dengan kutukan yang bahkan tak pernah kamu dengar. Tapi kekacauan paling indah adalah jenis yang tak perlu kamu angkat tangan untuk jenis yang melingkar diam-diam di leher mereka. Sementara mereka berteriak tentang api yang tak pernah kamu nyalakan. Mereka mengklaim wawasan spiritual, sementara tenggelam dalam proyeksi spiritual. Mereka berbicara dalam bahasa asing hanya untuk mengikat reputasimu. Tapi inilah intinya, kekuatan tak memohon. Ia tak menjelaskan. Ia tak membela diri kepada orang-orang lemah yang salah, mengira volume sebagai kebajikan. Kekuatan hanyalah dan milikmu stabil, terlalu stabil. Jenis stabil yang membuat mereka berputar. Jenis yang mengirim ego rapuh mereka ke dalam spiral apokaliptik. Kamu tak bereaksi, dan itu membuat mereka berpikir kamu sedang menghitung. Kamu tak terlibat, dan itu membuat mereka berpikir kamu sedang mengawasi. Kamu tak melakukan keduanya. Tapi paranoia memiliki cara lucu, mengubah keheningan menjadi pengawasan. Dan sekarang mereka kelelahan melawan perang yang bahkan tak pernah kamu ikuti. Sekarang paru-paru mereka dipenuhi asap dari api yang mereka nyalakan di sekitar namamu, dan kamu tetap tak muncul. Kamu tak bergeming, kamu bahkan tak berkedip. Itulah yang menghancurkan mereka. Fakta bahwa imajinasi merekalah satu-satunya medan perang, dan delusi merekalah satu-satunya korban mereka mencoba mengutukmu dengan cerita. Tapi kamu terlalu jauh di depan, meminum air dari air mancur yang mereka pikir tak akan pernah kamu temukan. Mereka menulis tragedi tentangmu dengan tinta spiritual
tapi audiens mereka berhenti membaca di tengah jalan karena hidupmu terus meningkat, energimu terus meluas, dan tak ada iblis fiktif yang mereka sulap bisa menahan realitas elevasimu. Namamu menjadi ancaman tanpa terucap energimu masuk ke ruangan sebelum kamu melakukannya. Mereka menutupi cermin ketika mereka berbicara tentangmu, bukan karena mereka takut akan kegelapanmu, tapi karena itu mencerminkan kegelapan mereka sendiri. Mereka bilang, kamu berubah, tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu melarikan diri. Kamu berhenti memberi makan binatang itu. Kamu berhenti bertepuk tangan untuk penampilan mereka. Kamu mengambil kembali kekuatanmu secara diam-diam. Dan itulah yang membuat mereka berteriak keheningan setelah kepergianmu. Begitu keras hingga berdering seperti nubuat, mereka memeriksa media sosialmu bukan untuk pembaruan, tapi untuk bukti. Mereka perlu melihat apakah kutukan itu berhasil. Mereka ingin melihatmu jatuh, tapi mereka melihatmu naik, malah semakin tinggi tak terjangkau. Dan setiap langkah yang kamu ambil adalah retakan di altar palsu yang mereka bangun untuk menyeretmu ke bawah. Dan kamu tahu apa kamu membiarkan mereka bicara. Kamu membiarkan mereka menyulap. Kamu membiarkan mereka membuat dan mengoceh dan membangun penjara mental mereka. Kamu melihat mereka memutar cerita fiksi, spiritual mereka, seperti balita, bermain kostum dalam fantasi apokaliptik, tapi setiap bab yang mereka tulis hanya mengkonfirmasi obsesi mereka. Setiap doa menentangmu menjadi penanda dalam kejatuhan mereka sendiri. Dan sementara mereka membayangkanmu mengutuk kamu, sedang menyembuhkan. Sementara mereka membayangkanmu memanggil roh kamu, sedang memanggil kekuatan. Sementara mereka berpuasa menentang namamu, kamu berpesta dalam damai kamu, tak pernah perlu menanggapi. Karena kebenaran selalu datang terlambat kadang-kadang, tapi keras ketika itu terjadi. Mereka bilang kamu berbahaya, tapi mereka lupa siapa yang membuatmu begitu. Mereka bilang kamu tak dikenali, tapi merekalah yang mengukir topeng itu. Mereka bilang kamu menjadi gelap, tapi sayang kamu hanya tak lagi meredupkan dirimu untuk orang bodoh yang takut akan bayangan mereka sendiri. Mereka pikir diammu adalah penyerahan, tapi itu adalah kalimat sebuah titik penuh untuk manipulasi mereka. Dan sekarang mereka gemetar disebutannya namamu, karena keberadaanmu yang tak menyesal dan tak terkendali adalah hantu yang tak akan berhenti mengetuk kamu tak membalas. Kutukan kamu menjadi satu dan bukan jenis yang memudar, jenis yang mengajarkan. Karena apa yang tak mereka sadari adalah bahwa semakin mereka menyebut namamu dalam ketakutan, semakin banyak kekuatan yang terkumpul. Semakin mereka mencoba mendefinisikanmu, semakin kamu menentang mereka. Mereka mencoba memanggil kejatuhanmu, tapi secara tak sengaja memanggil evolusimu. Mereka menyebutmu gelap, dan alam semesta menjawab, bagus, sekarang lihat mereka bersinar di dalamnya. Mereka mempersenjatai doa seolah itu gosip yang menyamar, tapi yang ilahi tak menanggapi ego dalam jubah suci yang ilahi, mendengarkan kebenaran dan milikmu keras. Bahkan ketika diam, mereka meminta Tuhan untuk menyingkirkanmu. Tuhan malah memberimu mahkota, bukan karena dendam, tapi keadilan sekarang. Ritual mereka berkarat, lingkaran mereka retak, narasi mereka tak lagi memiliki bobot. Cerita itu runtuh di bawah berat keberhasilanmu, dan sementara mereka berpegangan pada fiksi mereka, seperti kitab suci dunia, terus memberimu realitas kesempatan kejelasan elevasi. Kamu menjadi plot twist dalam drama yang mereka kira mereka sutradarai, dan mereka tak bisa berhenti menonton karena hukuman terburuk bagi pendongeng. Kebohongan adalah menyaksikan kebenaran menjadi tak terbantahkan. Mereka tak bisa berhenti menonton, mata tegang, jiwa terurai karena cerita yang mereka coba kubur kamu dengannya berubah menjadi tanah tempat kamu bangkit. Mereka membangun api unggun dengan namamu, dan sekarang mereka menghangatkan tangan mereka dengan penyesalan di samping abu ilusi mereka sendiri. Karena semakin kamu berkembang, semakin kebohongan mereka membusuk, semakin kamu naik, semakin kerangka narasi palsu mereka runtuh. Kamu bukan hanya plot twist, kamu
adalah penulisan ulang seluruhnya. Mereka mencoba menjadikan kejatuhanmu klimaks dan sebaliknya keheninganmu menjadi kisah asal-usul baru. Sebuah kebangkitan, sebuah peringatan, sebuah nubuat yang tak pernah mereka maksudkan untuk dipenuhi tapi tak bisa mereka hindari. Mereka tak bisa tidur. Seperti dulu, ada sesuatu di udara yang terasa lebih berat. Sekarang sesuatu tentang namamu terdengar berbeda ketika keluar dari lidah mereka, kurang mengejek, lebih bergetar. Kau tahu rasa bersalah. Bukan hanya perasaan itu adalah residu dan tak ada jumlah doa salvia atau permintaan. Maaf, murahan yang bisa membersihkan apa yang mereka panggil dalam namamu. Mereka membisikkan kutukan. Dan sekarang mereka gemetar di setiap gema dalam kegelapan. Karena mereka tak hanya bicara, mereka percaya. Mereka percaya kamu adalah penjahat manipulator, penyihir di hutan. Dan sekarang, setelah kamu mekar di bawah sinar rembulan yang mereka pikir akan membutakanmu, mereka menyadari itu bukan sihir. Itu adalah peperangan, bukan milikmu, melainkan milik mereka. Dan mereka kalah. Kamu tak pernah melawan mereka. Tapi sekarang, kamu menghantui mereka, bukan sebagai hantu, sebagai cerminan karena cermin paling menakutkan adalah yang tak berbohong. Kamu menjadi itu, konsekuensi yang terbungkus dalam anugerah, hasil dari obsesi mereka sendiri. Mereka mencoba mengutukmu secara rahasia, tapi sekarang seluruh dunia mereka berbau asap dan rasa malu. Setiap ruangan yang mereka masuki terasa seperti ruang sidang. Setiap tatapan ke arah mereka terasa seperti tuduhan mereka tak menyadari. Bukan amarahmu yang mengutuk mereka, melainkan energi mereka sendiri yang dikirim kembali dalam keheningan berlipat ganda. Kamu tak mengangkat tangan kamu menjadi konsekuensi, dan sekarang mereka berteriak pada bayangan, mencoba melarikan diri dari apa yang mereka proyeksikan. Ada sesuatu yang puitis tentang orang-orang yang mengklaim wawasan ilahi tersedak oleh kitab suci mereka sendiri. Mereka bilang, Tuhan menunjukkan kejatuhanmu. Ternyata mereka hanya menatap cermin ego mereka yang runtuh. Mereka menyebutmu badai, tapi lupa, badai tak memohon perhatian mereka. Hanya tiba kamu tak pernah meminta untuk menjadi bagian dari narasi mereka. Tapi mereka membutuhkan penjahat untuk merasa suci. Mereka membutuhkan iblis untuk membenarkan niat buruk mereka sendiri. Dan sekarang, iblis itu menari di belakang mata mereka. Setiap kali mereka mencoba tidur, karena bukan kamu itu. Mereka kecemburuan, mereka keputusasaan, mereka keinginan bengkok mereka untuk merasa unggul tanpa pernah melakukan pekerjaan. Kamu hanyalah orang termudah untuk memproyeksikannya. Terlalu diam untuk membalas, terlalu fokus untuk menjelaskan, terlalu kuat untuk merendahkan. Dan mereka masih berpura-pura, seolah tak ada yang terjadi, masih mengunggah kitab suci dengan jari gemetar, masih melemparkan bayangan terselubung seperti konfeti di pemakaman. Tapi sesuatu dalam suara mereka retak. Sekarang sesuatu dalam tawa mereka terasa hampa, karena jauh di lubuk hati mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu seberapa jauh mereka berusaha menjatuhkanmu. Mereka tahu berapa banyak energi yang mereka sia-siakan menulis kisah atas namamu, sementara kamu tetap tertanam dan mekar melewati badai yang mereka harapkan akan menenggelamkanmu. Dan sekarang mereka mengenakan kerendahan hati seperti kostum. Sekarang mereka mengutip kedamaian setelah mengkhotbahkan perang. Tapi energinya salah, naskah telah berubah, dan bahkan pengikut mereka sendiri mulai mengajukan pertanyaan diam. Mengapa kamu masih membicarakan mereka? Mengapa namamu masih membuatmu gemetar? Mengapa kamu terdengar bersalah ketika kamu berdoa karena rasa bersalah? Tak perlu mengaku itu, mengekspos dirinya dalam jeda, dalam penjelasan berlebihan, dalam pidato spiritual yang terdengar lebih seperti pembenaran terlatih daripada kebenaran. Dan sekarang mereka tak bisa menghindarinya. Setiap berkat yang kamu terima terasa seperti tamparan pada upaya
Tak terlihat mereka untuk mengutukmu. Setiap pintu yang terbuka untukmu terasa seperti vonis yang dibacakan dengan lantang. Mereka tak bisa merayakan di depan umum lagi tanpa mengingat bagaimana mereka mencoba menyabotase kamu secara pribadi. Tangan mereka terlalu kotor untuk mengangkat dalam pujian. Tanpa gemetar, kamu menjadi apa yang mereka takuti, bukan karena kejahatan, tapi karena ketahanan kamu. Tak membalas kamu bangkit, kamu tak menyerang. Kamu berevolusi dan evolusi adalah pedang paling tajam karena ia mengiris setiap kebohongan tanpa menumpahkan darah. Ia hanya menyingkirkan secara diam-diam, tak dapat ditarik kembali. Dan sekarang mereka menatap versi dirimu yang mereka bilang tak akan pernah ada. Versi yang mereka sumpahi mustahil. Versi yang sembuh, versi yang lebih tinggi, versi yang tak tersentuh, versi yang berjalan melewati api proyeksi mereka dan keluar sebagai emas. Dan emas itu bersinar terlalu terang. Sekarang itu mengungkap terlalu banyak, itu membutakan mereka pada mediokritas mereka sendiri. Dan yang lebih buruk itu, mengungkapkan kebenaran yang mereka kubur. Mereka tak pernah lebih baik darimu. Mereka hanya lebih keras sampai mereka tak lagi. Sekarang, kamu adalah keheningan yang tak bisa mereka tahan. Kedamaian yang tak bisa mereka tiru. Bukti bahwa kamu tak pernah perlu mengutuk siapapun, kamu hanya perlu bertahan dan kamu berhasil. Mereka mencoba menjebakmu dalam cerita, dan sekarang cerita-cerita itu menjebak mereka terjebak dalam kecemasan, terjebak dalam kontradiksi, dihantui oleh narasi yang mereka tulis dengan tinta beracun. Mereka menyebutnya kearifan, tapi itu iri hati mereka, menyebutnya perang spiritual, tapi itu proyeksi mereka, menyebutmu ancaman. Tapi sekarang mereka takut pada cermin, bukan yang di dinding tapi yang berjalan bernafas berkembang, meskipun ada niat mereka kamu. Dan inilah twist yang tak pernah mereka duga. Kamu bahkan tak membenci mereka, kamu tak mengharapkan mereka celaka. Kamu telah melampaui medan perang yang mereka coba seret kamu ke dalamnya. Kamu tak hanya tak terjangkau, kamu keluar dari dimensi terangkat, melampaui kerendahan, melampaui racun, melampaui kebutuhan untuk membalas. Karena kamu telah menyadari sesuatu yang tak pernah bisa mereka sadari. Tidak setiap serangan pantas mendapat tanggapan. Beberapa serangan pantas mendapat transformasi, dan kamu menyampaikannya. Bukan hanya dengan menjadi lebih baik, tapi dengan menjadi tak terbantahkan. Dan sekarang mereka sesak napas dalam keraguan mereka sendiri, bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang mereka pikir telah mereka kubur akhirnya mekar di atas kuburan mereka. Kekuatan yang kamu miliki sekarang bukan hanya pada apa yang kamu selamatkan itu, pada bagaimana kamu tetap diam dan tetap menang. Bagaimana kamu bergerak seperti air, tak terganggu, tak tergoyahkan, dan namun mampu membentuk kembali segala sesuatu yang mereka kira padat. Kamu tak menyingkap. Mereka hidup yang melakukan kamu tak mengangkat tirai karma yang menariknya. Dan kamu tak perlu membela namamu, karena sekarang itu bergema di ruangan yang tak bisa mereka masuki. Itu disebut-sebut dalam lingkaran yang tak bisa mereka akses. Itu dihormati di arena, di mana pendapat mereka tak punya bobot. Mereka mengubah namamu menjadi ritual. Dan sekarang, setiap ucapan kembali kepada mereka dengan bunga. Kekuatan narasi itu nyata, tapi kebenaran itu abadi, dan kebenaran telah memberimu mahkota bukan dengan balas dendam, tapi dengan wahyu. Kamu adalah bukti kontradiksi, berjalan dengan seluruh alur cerita mereka. Dan tak peduli berapa banyak fiksi baru yang mereka tulis, audiens telah melihat kebenaran. Dan setelah terlihat itu tak bisa, tak terlihat lagi. Sekarang doa mereka terdengar seperti kepanikan, afirmasi mereka terdengar seperti permintaan maaf yang terbungkus ketakutan, karena jauh di lubuk hati mereka tahu mereka tak hanya mengganggu seseorang, mereka mengganggu keselarasan ilahi dengan tatanan kosmik. Dan tak ada lilin, tak ada kitab suci, tak ada nyanyian yang bisa melindungi mereka dari bumerang yang mereka lempar. Dengan kesombongan mereka membangun ritual menentangmu, tapi lupa bahwa niat adalah cermin. Dan sekarang cermin itu menunjukkan mereka bukan kamu. Mereka para arsitek
kemerosotan mereka sendiri, para editor, cerita yang melahap penulisnya sendiri. Kamu sedang menulis cerita baru. Sekarang bukan tentang mereka, tanpa mereka satu, di mana kekuatanmu tak dipertanyakan. Satu, di mana kedamaianmu tak diperdebatkan. Satu, di mana kebangkitanmu bukan lagi perhatian mereka. Dan apakah mereka berbisik, berteriak, atau berpura-pura? Kamu tak pernah ada satu kebenaran. Tetap ada mereka menciptakan iblis untuk menjelaskan iri hati mereka. Dan sekarang, iblis itu hidup dalam diri mereka. Karena ketika kamu mengurus urusanmu sendiri dan tetap menjadi penjahat dalam fantasi orang lain, kamu tak dikutuk. Kamu dimahkotai, bukan oleh mereka, oleh takdir. Dan takdir-takdir selalu ingat siapa yang pertama mengeluarkan darah, tapi ia juga ingat siapa yang berdarah dalam keheningan, siapa yang berdiri di tengah hujan tanpa berteriak, siapa yang berjalan tanpa alas kaki melewati pecahan pengkhianatan dan tak pernah meminta tepuk tangan. Dan sekarang kamu orang yang mereka awasi, ejek, spiritualisasi fantasika, dan salibkan adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada penjahat dalam dongeng pengantar tidur mereka. Kamu adalah seorang penyintas yang tak bergeming, seorang pejuang yang tak memperingatkan sebuah cermin yang menunjukkan segala sesuatu yang mereka coba kubur, menatap balik ke arah mereka dalam kejelasan yang mulia dan tak terbantahkan. Lihat mereka menceritakan kisah di mana mereka adalah pahlawan dan kamu adalah ancaman di mana mereka punya mimpi, dan kamu adalah mimpi buruk di mana mereka punya cahaya, dan kamu adalah bayangan yang merayap di bawah itu, tak pernah memberitahu audiens mereka apa yang tak pernah mereka akui. Bahkan pada diri mereka sendiri adalah betapa mereka membutuhkanmu hancur, bukan hanya untuk kontrol, untuk identitas kamu adalah kambing hitam. Mereka samsak emosional. Mereka alasan, mereka bisa membenarkan niat busuk mereka di bawah wangi kekhawatiran spiritual. Tapi ketika kamu tak tetap hancur, ketika penyembuhanmu tak terlihat seperti kelemahan, tapi kekuatan ketika namamu berhenti berdarah dan mulai mekar. Tiba-tiba cerita-cerita itu tak berhasil lagi. Mereka memutar fiksi dan sekarang mereka terjebak di dalamnya. Terbungkus dalam peran yang tak lagi cocok, tersedak oleh baris-baris yang tak pernah terasa benar. Mereka melabeli kamu berbahaya, pemberontak iblis, tapi sekarang kata-kata itu menempel pada mereka. Karena tak ada yang menghantui penampil seperti audiens yang menyadari bahwa tindakan itu tak pernah tentang kebenaran itu, tentang kekuatan. Dan sekarang, setelah kehadiranmu tak lagi bereaksi, tak lagi bergeming, tak lagi tunduk pada ilusi mereka, pertunjukan mereka telah berakhir tirai, tertutup lampu padam, dan yang tersisa hanyalah gema namamu di ruang yang mereka bilang tak akan pernah kamu capai. Kamu tak perlu meyakinkan siapapun tentang kepolosanmu. Kamu hanya perlu bertahan, dan kamu berhasil dengan cemerlang, diam-diam, dengan cakap. Dan itulah yang paling membuat mereka gelisah, kemampuanmu untuk tetap diam, sementara seluruh dunia berbalik kemampuanmu untuk melampaui kotoran yang mereka coba kubur kamu di dalamnya, tanpa pernah sekalipun menggali. Kembali mereka harus berteriak, kamu hanya perlu eksis, dan sekarang setelah keberadaanmu telah berevolusi menjadi warisan, mereka sesak napas dalam debu penampilan mereka sendiri. Karena inilah yang mereka lupakan, alam semesta tak berurusan dengan gosip, ia berurusan dengan getaran dan frekuensi yang mereka lemparkan kembali kepada mereka dengan presisi. Mereka ingin karma memiliki alamatmu, tapi karma memiliki tanda terima bertanggal terkirim. Setiap kebohongan yang mereka katakan sekarang bergema di pikiran mereka sendiri. Setiap ritual, setiap bisikan, setiap kekhawatiran palsu sekarang menjadi jerat di sekitar kedamaian mereka. Dan tak ada jumlah kerendahan hati publik yang bisa membatalkan kekejaman pribadi. Energi telah kembali ke rumah dan mereka tak aman di dalamnya. Sementara itu, kamu telah menjadi mitos yang tak bisa mereka bunuh, nama yang tak bisa mereka bersihkan dari rasa malu. Mereka sosok yang bangkit dari abu, yang mereka nyalakan dengan kebanggaan, dan yang lebih buruk,
kamu bangkit dengan indah. Mereka ingin kamu menjadi pahit marah pendendam, tapi kamu memilih transformasi daripada tantrum. Kamu memilih keselarasan daripada perhatian kamu, memilih tujuan daripada kerendahan, dan dengan melakukannya, kamu menjadi satu-satunya hal yang tak pernah bisa ditampung oleh cerita mereka. Kebenaran yang dipersonifikasikan sekarang diamu berbicara lebih keras daripada khotbah mereka. Cahaya terangmu membakar filter mereka. Keberhasilanmu berjalan ke ruangan sebelum namamu bahkan terucap dan mereka tetap menonton. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tak bisa berhenti. Karena obsesi tak hanya berlama-lama itu membusuk, itu menginfeksi, dan mereka meminum racun yang mereka racik untukmu dengan senyum di bibir mereka. Sekarang tenggorokan mereka kering dan namamu adalah satu-satunya hal yang tak bisa mereka telan. Mereka menelusuri hidupmu seolah itu adalah kitab suci yang tak mereka yakini, tapi tak bisa berhenti mengutip mata, penuh kebingungan, iri hati, kerinduan, dan sesuatu yang lain yang tak mereka akui, kekaguman, karena jauh di lubuk hati. Bahkan mereka tahu, mereka merasakannya selama ini, sesuatu tentang dirimu yang tak bisa dijinakan, diprediksi, atau dihancurkan. Mereka merasakannya saat kamu masuk ke ruangan, dan itu membuat mereka ketakutan. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu bebas. Dan orang-orang yang diperbudak oleh delusi mereka sendiri akan selalu menyalibkan orang-orang bebas. Kamu mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang mereka tolak untuk menjadi. Dan itulah kejahatan sebenarnya. Jadi sekarang, kita di sini kembali ke titik awal. Narasi runtuh tirai, robek audiens, terbangun dan kamu bahkan tak menonton pertunjukan itu lagi. Kamu di belakang panggung sedang menulis naskah, baru membangun dunia, baru berbicara ke ruangan yang tak bisa mereka masuki, berjalan melewati dimensi yang mereka, sumpah, tak akan pernah kamu capai. Namamu bukan lagi topik, itu adalah warisan. Dan mereka masih terjebak di babak satu, mencoba menulis ulang peran yang kamu tinggalkan beberapa kehidupan yang lalu. Karena kamu telah belajar sesuatu yang kebanyakan orang tak akan pernah ketahui. Ketika orang berbohong tentangmu, kamu tak perlu membela karaktermu, kamu hanya perlu terus hidup dengan cara yang membuat kebohongan itu terlihat bodoh. Dan kamu telah melakukannya berulang kali dengan setiap gerakan, setiap nafas, setiap penolakan untuk merendahkan diri ke level mereka. Mereka salah. Mengira diammu sebagai kelemahan tapi diam adalah mantra. Dan sekarang mereka hidup di dalamnya. Setiap hari, mereka pikir mereka sedang merapal cerita fiksi spiritual. Apa yang sebenarnya mereka rapal adalah rantai. Rantai untuk diri mereka sendiri. Rantai ego, rantai kontrol, rantai ketakutan yang menyamar sebagai kebenaran. Dan sekarang mereka terikat olehnya. Setiap cerita baru yang mereka putar semakin erat. Setiap upaya untuk memperingatkan orang lain hanya mengungkapkan keputusasaan mereka. Semakin keras mereka berteriak, semakin jelas itu menjadi. Mereka telah menjadi monster persis seperti yang mereka bilang. Kamu itu, kamu tak memanipulasi, kamu menerangi, kamu tak menghancurkan, kamu menyingkap hanya dengan berdiri di sana. Bernapas eksis menyembuhkan. Dan itulah tentang cahaya. Ia tak menyerang kegelapan. Ia hanya membuatnya mustahil untuk bersembunyi. Sekarang mereka mengatakan hal-hal seperti kami hanya khawatir atau kami tak tahu cerita lengkapnya. Tapi kekhawatiran tak mengirim belati dan ketidaktahuan tak menyusun serangan terkoordinasi. Tidak apa yang mereka lakukan bukanlah kesalahpahaman, itu adalah strategi. Itu adalah obsesi yang berpakaian spiritualitas, kecemburuan, dan jubah suci. Dan sekarang tertelanjangi mereka, terlihat seperti anak-anak yang tertangkap memegang pisau yang mereka sumpahi adalah lilin. Biarkan mereka. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memutar. Biarkan mereka menguraikan khotbah untuk menyamarkan jeritan. Karena ceritamu tak pernah ditujukan untuk mereka pula. Jalanmu diukir dalam bayangan yang tak bisa mereka selamatkan. Kamu berjalan melalui alam di mana doa mereka tak akan mencapai. Kamu menari
dengan rasa sakit yang tak pernah mereka ketahui. Dan sekarang kamu bersinar dengan cahaya yang hanya ditempa melalui api, jenis cahaya yang tak bisa dipalsukan, dibeli atau dipinjam. Jenis cahaya yang mengingatkan semua orang yang menonton apa yang terjadi ketika kamu memilih kebangkitan daripada pembalasan. Jadi berjalanlah terus, berjalanlah dengan kepala tegak dan energimu berdaulat. Mereka akan terus bicara. Tapi sekarang tak masalah, karena panggung adalah milikmu. Lampu tertuju padamu, dan mereka tak bisa menulis ulang apa yang sudah tertulis dalam tinta kosmik. Dan suatu hari, ketika semua kebisingan mereda dan kerumunan beralih ke korban, berikutnya mereka akan duduk sendiri dengan kebenaran. Tak ada audiens, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, namamu akan bergema, bukan sebagai kutukan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat tentang apa yang terjadi ketika kamu mencoba menghancurkan seseorang yang dilindungi secara ilahi. Kamu bukan hanya plot twist, kamu adalah penulis tersembunyi badai yang tak bisa mereka prediksi. Busur penebusan yang tak pernah mereka lihat datang, dan sekarang kamu tak ada dalam cerita mereka lagi. Mereka ada dalam ceritamu.